tahun semakin banyak bermunculan perusahaan otobus baru di Indonesia. Semua perusahaan otobus ini berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan memperbaiki kualitas armadanya. Bus-bus premium pun dihadirkan. Semua ini dilakukan untuk menarik hati pelanggannya agar menggunakan jasa layanan transportasi darat, serta agar tetap dapat bertahan di ketatnya persaingan perusahaan otobus di Indonesia. Dan di video kali ini kita akan mengulas tentang 5 perusahaan otobus paling populer di Pulau Jawa. Oh ya guys, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi video kami yang terbarunya lainnya. Di urutan kelima ada PO Harapan Jaya. Siapa lagi yang tidak mengenal perusahaan otobus ini? Perusahaan otobus ini didirikan oleh Bapak Harjaya Cahyana pada tahun 1977 di Kota Marmer, Tulungagung, Jawa Timur. Sejarah awal mula berdirinya PO Harapan Jaya ini dimulai dengan pembukaan trayek antar kota dalam provinsi dengan menggunakan 3 unit armadanya dengan rute saat itu Surabaya, Kediri, Tulungagung. Nah, barulah pada tahun 1993, PO asal Tulungagung ini merambah ke divisi antar kota antar provinsi untuk melayani trayek Tulungagung Jakarta. PO yang terkenal paling santuy ini dapat dikatakan menjadi PO yang cukup populer, karena hampir setiap busmania mengenal perusahaan otobus ini. Dari segi prestasi, PO Harapan Jaya ini sangat sering mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan otobus terbaik Indonesia. Berbicara soal armadanya, PO Harapan Jaya ini selalu memberikan armada dengan sasis yang sangat premium. Semua sasisnya ini digarap oleh karoseri Tentrem, Adiputro, dan Laksana. Di urutan keempat ada PO Rosalia Indah. Perusahaan otobus ini didirikan oleh pasangan suami istri, Bapak Justinus Suroso dan Ibu Justina Rahyuni Suroso, pada tahun 1983. Di awal pendiriannya, PO Rosalia Indah ini membuka trayek antar kota antar provinsi yang saat itu memiliki rute Solo Blitar. Seiring perkembangan dunia transportasi, maka perusahaan perseorangan atau PO dituntut harus profesional dalam pengelolaan manajemen dan pelayanan. Sehingga tepatnya pada tanggal 15 April 2015, PO Rosalia Indah berubah menjadi perusahaan berbadan hukum dengan nama PT Rosalia Indah Transport. Menurut website resmi PO Rosalia Indah, PO Rosalia Indah memiliki sumber daya manusia lebih dari 1000 personil dan lebih dari 140 kantor perwakilan dan agen Rosalia Indah yang tersebar di Jawa dan Sumatera. Selain menjadi salah satu perusahaan otobus yang cukup populer di Jawa dan Sumatera, perusahaan otobus ini juga kerap mendapatkan penghargaan bergengsi berkat fasilitas dan pelayanan yang diberikan PO Rosalia Indah. Contohnya pada tahun 2016, PO Rosalia Indah mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan otobus terbaik dalam kategori perusahaan akap non-ekonomi. Di urutan ketiga ada PO Haryanto. PO Haryanto merupakan perusahaan otobus yang didirikan oleh Haji Haryanto pada tahun 2002. Perusahaan otobus yang cukup terkenal di kalangan anak muda ini selalu menghadirkan armada premiumnya demi kenyamanan penumpangnya. Kini PO Haryanto sudah dipegang oleh anak dari Haji Haryanto, yaitu Mas Rian Mahendra. Di urutan kedua ada PO Sudiro Tunggajaya.
Perusahaan otobus yang awal mulanya bergerak di divisi pariwisata dengan nama PO Agam Tunggajaya ini didirikan oleh Ki Agus Muhammad Shidik pada tahun 2014 di Mospati, Magetan, Jawa Timur. Barulah pada pertengahan tahun 2017, PO Agam Tunggajaya melebarkan sayapnya ke divisi bus antar kota antar provinsi untuk rute Ponorogo Ciledug PP dan Ponorogo Bogor PP. Dengan saat itu nama brand baru mereka adalah PO Sudiro Tunggajaya. Perusahaan otobus Sudiro Tunggajaya ini cukup terkenal di kalangan anak muda. Padahal umur perusahaan otobus ini dapat dikatakan cukup muda. Selain masih muda, PO Sudiro Tunggajaya ini dapat dikatakan menjadi salah satu perusahaan otobus muda yang cukup sukses di Indonesia karena telah berhasil melebarkan sayapnya hingga ke Pulau Sumatera. Di urutan pertama ada PO Pandawa 87. PO Pandawa 87 merupakan perusahaan otobus yang bergerak di divisi pariwisata. Di awal pendiriannya, perusahaan otobus ini cukup mengejutkan karena sudah memborong unit bus yang ada di tahun tersebut. Perusahaan otobus yang berdiri di Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 2014 ini juga menjadi perusahaan otobus pertama yang memegang unit bus bersasis Mercedes-Benz OC 500 RF 2542. Perusahaan otobus yang sangat terkenal ini juga diharapkan Busmania untuk melebarkan sayapnya ke divisi reguler. Berbicara soal armadanya, PO Pandawa 87 ini selalu menggunakan sasis-sasis premium yang dibalut bodi premium juga. PO Pandawa 87 ini juga menjadi perusahaan otobus pertama yang memiliki bodi Dream Coach buatan karoseri A di Putra Malang yang baru-baru ini di launching. Itulah ulasan mengenai 5 perusahaan otobus paling populer di Pulau Jawa. Apabila ada kesalahan informasi harap dimaklumi. Sekian informasi dari kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.